Oke, kembali lagi pada saya. Kita bicara tentang pengalaman saya bekerja di kapal pesiar. Kalau kita bicara bekerja, mindset kita pasti bicaranya gaji. Karena kalau kita kerja, pasti pengennya digaji, ya kan? Kenapa kita mau ke kapal pesiar? Karena kita pasti mengharapkan gaji yang lebih baik atau lebih besar ketimbang kalau kita kerja di Indonesia atau di hotel, ya. Kalau kita kerja di hotel pasti kita dapatkan adalah standar, ya, standar gaji yang pemerintah. Jadi kalau kita kerja ke kapal pesiar, kita akan digaji dolar. Nah, ini yang membuat kita tertarik. Kenapa kita tinggalkan Indonesia, kita kerja di kapal pesiar, kita mendapatkan gaji yang lebih besar dengan asumsi kita akan menjadi peraih pundi-pundi dolar. Pengalaman saya sebagai asisten waiter pada saat itu, sebulan saya bisa menghasilkan sekitar minimum 2.000 sampai 3.000, mungkin sampai di 3.500 dolar per bulan. Kalau kita ambil average aja, di 10.000, nggak usah bicara 15.000, 2.000 aja udah 20 juta per bulan. Kalau kita di Indonesia atau kita kerja di hotel, gaji 20 juta itu gaji posisi yang sudah mempunyai level tertentu. Nah, di sana kita cuma waiter atau asisten waiter dengan gaji 20 juta sampai 30 juta sebulan. Bukankah hal itu membuat Anda lebih tertarik, lebih berminat untuk bekerja di kapal? Karena itulah yang kita cari, mumpung kita masih muda. Seperti saya waktu itu saat saya masih muda, saya bekerja meninggalkan keluarga, anak dan istri dan orang tua, karena saya akan mengejar dolar itu. Karena itu modal saya di hari tua saya di saat ini. Jadi ya, kejar dolar itu luar biasa. Apalagi kita lakukannya dengan niat, ya. Kalau kita kerja dengan niat, pasti kita kerja dengan sungguh-sungguh, ya. Kita melakukan dengan sungguh-sungguh tanpa salah, ya. Memang nobody perfect, tapi kita akan berusaha melakukan sebaik mungkin. Karena selain kita bekerja mencari dolar yang gajinya besar tadi 30 atau 3.000 dolar sampai lebih, kita juga perlu karir, kita juga perlu berkarya, kita berkarir. Saya punya motivasi untuk diri saya sendiri. Saya tidak mau stuck hanya sampai di asisten waiter. Saya berusaha untuk menjadi waiter. Habis waiter saya bekerja lagi, punya cita-cita untuk menjadi supervisor. Menjadi supervisor, menjadi asisten manager, menjadi dining room manager, itu cita-cita. Gimana caranya? Lakukan semua yang terbaik yang kamu bisa. Lakukan yang terbaik semaksimal mungkin, karena jeripaya pasti menghasilkan hasil yang terbaik, ya. Nggak ada yang sia-sia. Selain itu apa? Tetap belajar menggali ilmu, ya. Berkomunikasi, makanya juga pentingnya berkomunikasi, itu sangat penting. Karena di dalam kapal pesiar itu dibutuhkan juga komunikasi. Komunikasi kepada siapa? Selain kepada pimpinan, kita lebih sering juga berkomunikasi kepada tamu kita. Kalau tamu kita sudah interest sama kita, dia sudah punya bonding, dia sudah senang sama kita, seluruhnya satu package, itu luar biasa. Disitulah kita membuat dolar kita. Kalau tamu sudah sama kita, tamu tidak akan royal memberikan kita tips, ya, karena kita gaji dari tips. Nah, tips inilah yang kita kejar. Bagaimana caranya? Tamu adalah raja. Buatlah raja Anda tersenyum. Setelah raja Anda tersenyum, maka Anda akan tersenyum, karena apa yang kamu lakukan seperti saya bilang tadi tidak akan sia-sia, ya. Pertama. Kedua, sebagai asisten waiter bukan hanya kerja dinner hanya sore hari, karena kita ada breakfast, ada lunch, ada dinner, ada buffet atau jangkana. Sekarang saya akan bicara mengenai breakfast, tugas breakfast. Nah, tugas breakfast itu kita bisa ditaruh di dua tempat, ya, antara di dining room atau by the pool atau di buffet. Kalau di dining room, kita kembali sebagai tugas dan fungsinya adalah sebagai asisten waiter kembali. Nah, kita membantu waiter di dalam dining room breakfast open sitting. Tugas dan fungsinya bersama pada saat kita dinner. Kalau kita di by the pool, itu di sana nanti ada seperti pizza, ada ice cream corner, ya, ada burger corner, ya. Ada juga kita bisa di buffet. Nah,
Kalau kita di buffet, tugas kita lebih berat karena kita melayani semua preparan atau persiapan makanan dan plating semua yang dibutuhkan tamu. Karena di buffet itu yang kerja semua asisten waiter dan waiter. Ya. Kalau kita di dalam in-house, kalau kita kerja di bagian dalam, kita memprepare semua line buffet, kita persiapkan dari dapur. Cook kerjanya hanya masak, yang taruh di line kita. Kalau kita di dalam line, termasuk semua apa yang kita lakukan itu di dalam line, servis apa segala macam, termasuk kita mempersiapkan piring-piring, sendok garpu itu kita prepare. Karena tidak ada cook di luar, di buffet hanya cook hanya kerja hanya di dalam dapur. Terus kalau kita ditaruh di floor, tugas kita apa? Asisten waiter kembali kita melayani mereka berjualan. Ya, jual apa? Karena disitulah kita cari duit kita juga. Kita berjualan minuman. Ya. Kita di sana mulai dari bottle water, ya, Evian atau Pellegrino, bir, soda, wine, champagne. Ya. Itu kita jualan. Ya. Atau membantu tamu minta yang in-house, ya kita harus layani juga. Jadi jangan sampai kita kejar yang berbayar, kita tidak melayani tamu yang tidak berbayar. Karena itu ada efek yang parah nanti buat kita sebagai asisten waiter karena tamu bisa melaporkan kita ke guest service. Makanya itu ada komen. Ya. Selain tugas yang dua tadi apa? Yang ketiga kita membantu clear up. Karena setiap meja harus selalu bersih karena next guest akan datang untuk makan di area buffet kita, di dining room kita. Ya. Oke.